Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam super untuk Anda semua para pejuang keuangan negara. Jumpa lagi dengan saya di Purwanto. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk UMKM. Ada kabar gembira sobat semua, sesuai dengan ketentuan pasal 5 PMK 86 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus 2019, bahwa fasilitas insentif COVID-19 berupa pajak ditanggung pemerintah untuk UMKM berlaku sampai Desember 2020, yang tadinya September menjadi Desember 2020. Kemudian yang kedua, saudara tidak perlu membuat surat keterangan terlebih dahulu. Dengan membuat laporan realisasi, maka dengan sendirinya akan mendapatkan surat keterangan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa kelebihan ikut fasilitas PPh final ditanggung pemerintah? Pertama, saudara tidak perlu membayar pajaknya, sehingga dana yang ada dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Kedua, saudara bisa melaporkannya secara online. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah lebih baik memanfaatkan insentif atau tetap bayar tapi diperkecil pajaknya? Nah, jawabannya, jika membayar tidak sesuai dengan kenyataannya, maka kekurangannya akan ditagih disertai sanksi. Jadi, lebih baik ikut memanfaatkan insentif. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara lapor realisasi? Caranya gampang. Pertama, masuk ke laman pajak.go.id, kemudian login ke DJP online pajak.go.id. Kemudian apabila baru pertama kali, maka perbarui profil untuk aktivasi fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Kemudian, jika fasilitas DTP sudah aktif, langsung ke menu layanan. Pada menu layanan, klik laporan realisasi insentif COVID-19, kemudian siapkan file Excel untuk diupload, mengupload file DTP-nya, lalu cetak tanda terima, selesai. Oke, kita praktikkan saja. Pertama adalah kita masuk ke laman DJP online. Silakan ketik DJP online pada browsing saudara. Kemudian, akan masuk ke login DJP online. Silakan ketik NPWP, password, kemudian salin kode keamanannya, dan klik login. Kemudian kita akan masuk ke informasi. Untuk yang pertama kali silakan perbarui profilnya, klik di profil, kemudian aktivasi fitur layanan. Ini ada banyak fitur nantinya. Nah, ini ada banyak pilihan yang harus kita klik, yang bisa kita manfaatkan. Untuk kali ini kita fokus ke e-reporting insentif COVID-19. Klik di sini dan ubah fitur layanan. Akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin mengubahnya. Klik saja OK ya. Kemudian OK. Nah, ini akan masuk ke login baru. Silakan silang aja yang publikasi ini. Silakan login NPWP, kemudian passwordnya, dan salin kode keamanannya, dan klik login. Nah, pada halaman berikutnya, dan pada informasi, silakan klik di menu layanan. Carilah ke bawah biasanya insentif reporting COVID-19. Baik, kita sampai pada halaman dashboard untuk daftar pelaporan. Di sini ada profil singkat, nama dan PWP, alamat. Kemudian ada daftar pelaporan, karena ini baru pertama kali masih kosong. Silakan klik ditambah di sini. Nah, kita sampai pada halaman pelaporan baru. Di sini ada banyak pilihan insentif. Silakan klik di sini saja. Nah, ini ada banyak pilihan. Ada PPh final untuk UMKM, ada PPh pasal 21 dan seterusnya. Kemudian klik saja salah satu bisa UMKM yang karena kita hari ini tutorial UMKM. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian salin kode keamanan ke bawahnya, klik lanjutkan.
Baik, kita sampai pada halaman pelaporan realisasi PPh final DTP. Ada file Excel yang harus kita upload. Oleh karena itu kita harus siapkan file Excel-nya. Nah, di petunjuk nomor 2 ada yang berwarna biru, yaitu format realisasi PPh final DTP. Klik di situ untuk mendownload file formatnya. Klik saja. Nah, kemudian pada file yang kita download itu kita buka. Ini ada dua sheet, pertama pemotong atau pemungut dan kedua lainnya. Pemotong pemungut ini apabila transaksi saudara dengan pemotong seperti instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, dan juga termasuk instansi desa. Dan lainnya itu kalau untuk Bapak Ibu sendiri, saudara sendiri. Ya, kita mulai dulu, diklik enable editing, kemudian ini kalau tidak ada kita kosongkan saja, tapi klik validasi. Akan muncul validasi selesai sebanyak 0 data. Kalau ada berarti di sini saja nomor 1, lokasi usaha misalkan di Manggar, NP saudara berapa, NPWP instansi pemerintah berapa, nilai transaksinya berapa, kemudian PPh finalnya yang ditanggung pemerintah berapa. Kode billing mintakan kepada pemerintah untuk kode billing disertai tulisan pajak ditanggung pemerintah. Kalau ada berapa transaksi silahkan tulis ke bawah. Kemudian kalau sudah selesai tadi validasi, kemudian muncul notifikasi validasi selesai. Klik OK saja, kemudian kita pindah ke sheet kedua, itu lainnya. Nah, di sini juga ada isian nama, nomor, lokasi, NPWP saudara, peredaran yang terjadi berapa, PPh finalnya berapa. Kemudian kalau selesai validasi. Kita isi saja misalkan di Pasir Manggar nilai untuk NPWP sekian, peredarannya misalkan 1 juta, peredarannya 5.000, divalidasi. Kemudian akan muncul notifikasi validasi selesai. Klik OK saja. Nah, kemudian kita simpan di satu file khusus. Saya misalkan untuk saya laporan realisasi, kemudian beri nama. Nah, ingat namanya ada petunjuk nama di petunjuk tersebut yang nomor 3 atau ada nomor 4. Nomor 3 ini ada contoh file namanya. Sudah diberi contoh di situ, cuman masanya masih belum benar, tinggal kita edit saja. Nah, jadi contoh ini kita edit saja. Nah, kita penduannya cara memberi nomor ada nomor 4. AAA ini adalah 15 digit NPWP yang panjang, dan BB ini adalah awal masa, CC akhir masa, DD4 ini adalah tahun pajaknya, EEE ini adalah 2 digit kode pelapor realisasi, kemudian FF ini adalah 2 digit kode pembetulan ke berapa. Kalau untuk yang UMKM kode pelapor realisasi ini adalah 01, sedangkan kalau baru pertama bukan pembetulan maka 00 gitu. Oke. Karena ini baru pertama 00, ini UMKM 01 tahun 2020, masanya 7/07 atau ya bulan Juli. Kalau sudah kita save saja. Kemudian kita kembali ke DJP online, ke reporting, dan kita masukkan masanya kita mau laporan apa, misalnya 07/2020, dan kita pilih filenya, klik di sini, dan kita ambil file tadi. Nah, kita ambil file tadi, kita klik sini, open. Nah, ketika sudah ambil di sini, kita sudah siap, kita tinggal upload. Nah, akan muncul notifikasi pelaporan berhasil diupload. Kita OK saja. Nah, ini sudah muncul di monitoring, akan muncul di kata-kata selesai, di status itu selesai. Silakan kita mengecek di aksi, akan muncul detail monitoring, ada kalimat statusnya selesai. Berarti sudah selesai. Kita tutup saja. Kemudian untuk bukti lapor, kita lihat di dashboard ada tanda download di aksi. Jadi kita dikasih di sini, kemudian mendownload filenya, kita buka saja. Inilah tampilan bukti penerimaan surat bukti laporan realisasi. Ada nomornya, ada tanggalnya, ada nama, dan ada NPWP, tahun pajak, masa pajak, realisasi, PPh final, DTP. Oke. Nah, untuk
PMK 86 ini akan muncul nih surat keterangan. Nanti akan pertanyaan, Anda telah memiliki surat keterangan PP 23. Apakah Anda ingin mencetak ulang surat keterangan PP 23? Jika iya, klik iya. Jadi inilah fasilitas untuk yang PMK 86 tanpa buat atau mengajukan permohonan surat keterangan akan sendirinya diberikan fasilitas ini. Dengan lapor realisasi kita akan mendapatkan surat keterangan otomatis. Klik aja di situ, kemudian kita cetak. Nah, ini bentuk surat keterangannya, ada nomornya, ada tanggalnya, ada nama, NPWP, alamat, dan seterusnya. Dan ada kode verifikasi. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.